Sepak terjang Bakri dalam merampok uang negara dan Jiwasraya, kaitannya dengan Cikeas? Dalam laporan BPK RI, kerugian keuangan negara sebesar 16,8 triliun. Di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara dan penempatan saham grup Bakri dalam portofolio PT AJ sebesar 1,7 triliun dan per tanggal 17 Maret 2020 telah mengalami penurunan menjadi 973,7 miliar. Namun data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan, khususnya sejauh mana keterlibatannya dalam memanipulasi harga saham. Transaksi yang terjadi itu hampir 5.000 transaksi lebih, dan itu memerlukan waktu. Tidak bisa aja, saya tidak ingin gegabah, dan teman-teman dari BPK sangat membantu kami ini dalam rangka pengungkapan. Kenapa? Kami ingin siapa yang paling bertanggung jawab di sini, dan itu dalam waktu insya Allah dalam waktu 2 bulan kami sudah bisa segera pada teman-teman untuk mengetahui siapa pelakunya, siapa pelaku yang betul-betul melakukan suatu perbuatan yang jujur. Ini adalah suatu kasus yang cukup besar. Jiwasraya sekarang sedang ditangani oleh posisi korporasinya, ditangani oleh OJK, Menteri Keuangan, oleh Kementerian BUMN, semuanya sedang menangani ini. Tapi ini perlu proses yang tidak sehari 2 hari, perlu proses yang agak panjang. Di sisi hukum juga telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sudah dicegah berapa sih? 10 orang. Agar kebuka semuanya, sebetulnya problemnya di mana. Nama Bakri akhir-akhir ini kembali mencuat dalam skandal perampokan di Jiwasraya yang merugikan negara senilai 4 T lebih. Padahal jauh ke belakang, begitu banyak kasus perampokan Bakri. Mulai dari kasus lumpur Lapindo, intervensi penjualan saham PT Bumi Resource, tunggakan 2-5 triliun royalti batubara, hingga akuisisi saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara. Semuanya terjadi di era SBY. Begitu sayangnya SBY hingga mendepak Sri Mulyani yang dianggap mengganggu bisnis Bakri. Apa yang dilakukan Sri Mulyani hingga Bakri Gram, dan apa kaitan antara Bakri dan Cikeas? Pertama, kasus lumpur Lapindo. PT Lapindo, pemegang saham terbesar adalah Bakri Family, telah melakukan kesalahan dalam prosedur pengeboran yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur. Hal ini juga didukung oleh audit BPK. Maka pihak yang bertanggung jawab adalah PT Lapindo berantas sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 1997 dan PP nomor 27 tahun 1999. Tapi oleh SBY malah dikeluarkan Perpres 14 tahun 2007, Perpres 48 tahun 2008, yang mana pemerintah dengan anggaran rakyat mengambil bagian membantu penanganan biaya lumpur Lapindo. Dalam kurun 3 tahun 2007 sampai 2009, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo. Rinciannya sebagai berikut. 114 miliar rupiah pada tahun 2007, 513 miliar rupiah pada tahun 2008, dan 168 miliar pada tahun 2009. Dalam hal ini Sri Mulyani sudah sangat geram dan tak ingin negara menalangi semua kesalahan Bakri. Kini di era Jokowi, Sri Mulyani terus-menerus menagih sisa hutang 777 miliar. Tentunya ini lebih baik ketimbang jaminan aset tanah sekitaran Lapindo yang harganya telah jatuh. Di sini perang dingin Bakri versus Sri Mulyani telah terjadi. Kedua, kasus penjualan PT Bumi Resource pada Oktober 2008 silam. Bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas, tidak terkendali. Saham Bumi yang 3 bulan sebelumnya mencapai Rp7.000 saham anjlok di bawah Rp1.000 per saham. Tapi pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham Bumi hanya karena adanya titipan dari Menko Kesra Abu Rizal Bakri. Sri Mulyani yang memegang kendali masalah keuangan termasuk pasar
pasar modal jadi berang. SMI meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resource Tbk pada 7 Oktober 2008. Padahal yang perintah menghentikan suspensi saham Bakri berasal dari pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, tunggakan perusahaan batubara. Sri Mulyani geram karena sejumlah perusahaan dengan begitu berani menghindari pajak atau royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Perusahaan batubara Bakri setidaknya menunggak 2-5 triliun royalti batubara hasil akumulasi sejak 2002-2003. Keempat, kasus akuisisi PT Newmont oleh Bakri. Rencana Bakri menguasai saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara terganjal Menko. Mengingat potensi yang besar dari Newmont, Sri Mulyani menolak keinginan Bakri membeli 14% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa melalui Multi Capital, akhirnya Bakri bisa mendapatkan 75% dari 14% saham Newmont. Akhir perang sengit antara Bakri dan Sri Mulyani harus berakhir dengan kemenangan Bakri. Sri Mulyani harus terdepak dari kabinet karena majikannya waktu itu SBY lebih sayang ke Bakri. Ini semua tak lepas dari politik balas budi karena Bakri menjadi penyumbang dana kampanye besar baginya. Ketergantungan SBY pada konglomerat Bakri tidak hanya berhenti pada periode 2004-2009. Pada Pilpres Juli 2009 lalu, pasangan SBY Budiono kembali mendapatkan dukungan dana dari keluarga Bakri. Bakri melalui anaknya Anindya Bakri menjadi salah satu donatur kakap bagi pasangan SBY Budiono. Kini kita berharap di era Jokowi, mafia hitam dari klan Bakri bisa diseret ke muka hukum. Apalagi selama ini Bakri dan medianya terang-terangan seringkali mengolok pemerintah Jokowi. Tunggu apa lagi? Skandal Jiwasraya seharusnya bisa digunakan untuk mengungkap bobrok Bakri. Kalau perlu, mengusut keterlibatan Cikeas yang selalu mendapat kucuran dana kampanye dari Bakri. Nantinya ini akan menjadi cerita senjata makan tuan. Maksud Bakri dan Cikeas mengarang cerita dana Jiwasraya untuk biaya kampanye Jokowi Ma'ruf, yang ada malah membongkar dana kampanye SBY dari Bakri. Semoga para penegak hukum tidak masuk angin dalam menangani kasus Jiwasraya. Kita dukung majelis hakim membuka kasus ini selebar-lebarnya dan menyeret Bakri ke muka hukum. Biasanya mereka adalah para pengusaha yang punya koneksi dengan pejabat tinggi atau istana, lalu belakangan ikut-ikutan main politik agar bisa menyetir undang-undang supaya menguntungkan mereka. Orang-orang ini sadar koneksi dengan jabatan tinggi atau istana adalah karpet merah. Makin dekat dengan pemenangan kekuasaan, makin banyak duit yang bisa digarong, baik dari proyek-proyek negara, pengadaan gede-gedean, maupun menggarong BUMN. Bahkan berkat koneksi ini, semua dosa tercela bisa ditutup jejaknya. Semua kasus kejahatan mereka bisa menguap tak berbekas. Lihat saja orang-orang terkaya di zaman Orba adalah orang-orang dekat Cendana. Celakanya, cerita ini tampaknya masih berlanjut sampai sekarang, diwarisi begundal zaman SBY. Gara-garanya rezim SBY masih memelihara cara-cara zaman Orba itu, maklum SBY sendiri juga pejabat warisan Orba. Kalau di zaman Orba ada Sudono Salim dan Bob Hasan, kalau di zaman SBY ada Abu Rizal Bakri.